Teman perhatikan. Aduh, ada yang jatuh. Ntar kita bantu dulu teman-teman, karena dia jatuh. Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you off my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need an old man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Oke teman-teman, di sore hari ini kita akan melintasi jalan bypass Mandalika. Saat ini kita berada di paket Mandalika 2 dan tepatnya di kilometer yang ke-9. Di kilometer yang ke-9 terdapat satu buah overpass yang akan menjadi fasilitas bagi warga atau masyarakat yang akan melintas di bawah jalan bypass Mandalika. Dan kita akan mencoba untuk berkendara dari kilometer yang 9 menuju ke kilometer ke-17, dan nanti mungkin kita akan sampai ke sirkuit Mandalika. Oke, kita mulai perjalanan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena di sini ditutup teman-teman, jadi kita akan cari jalan yang lain. Kita akan naik ke bypass menggunakan jalur lambat yang ada di samping overpass. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. Where am I? Third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know. Baik teman-teman, dikarenakan di sebelah kiri ada penutupan jalan sementara kan ada pengerjaan, jadi saya menggunakan jalur yang kanan walaupun melawan arah, namun tidak apa-apa karena masih belum beroperasi. Namun tetap kita harus berhati-hati karena banyak sekali lalu lalang alat-alat berat maupun truk-truk yang sedang mengangkut material untuk pembangunan jalan bypass Mandalika. Dan cuaca pada hari ini cukup mendung di sini teman-teman, terasa adem, anginnya juga cukup kencang. Semoga audio video saya bisa terdengar jelas karena anginnya lumayan sangat kencang. Nah, sekarang di sini kita akan melewati Bukit Kapur yang saat ini sudah rampung 100% pengerjaannya. Di sebelah kiri ini sudah dilakukan penanaman pohon palem sebagai tanaman hias untuk mempercantik suasana jalan bypass Mandalika. Nah, jalan ini cukup menanjak karena berada di atas perbukitan. Di sebelah kiri terdapat
bendungan, mungkin tidak terlihat dari kamera. Masih terlihat berantakan untuk bagian median jalan karena ini ada jalan teman-teman. Jadi kita ambil jalur yang sebenarnya supaya lebih aman ya. Di sini masih terbuka karena masih dikerjakan. Oke, sekarang kita sudah berada di jalurnya dan ini lebih aman. Jadi banyak teman-teman yang bertanya kenapa sepanjang jalan bypass Mandalika ini tidak terlihat fasilitas untuk berbalik arah atau putar balik. Karena memang jalan bypass ini didesain untuk bebas hambatan. Artinya ketika teman-teman menggunakan jalur cepat di jalan bypass Mandalika ini, maka teman-teman tidak bisa berputar balik seperti jalan pada umumnya, kecuali teman-teman menggunakan overpass sebagai fasilitas untuk berputar balik. Jadi ketika mau putar balik, kita turun ke overpass, kemudian balik lewat overpass. Saat ini kita sudah memasuki kilometer yang ke-11 dan di sini terdapat sebuah bukit. Bukitnya sudah rampung 100%. Sisanya tinggal merapikan bagian sisi-sisinya. Terlihat di sini pengerjaan untuk pengangkutan material-material perbukitan. Oke, kita harus berhati-hati karena resiko kalau banyak alat berat. Nah, di sini ada satu truk yang sangat besar, teman-teman. Volvo. Wow, keren. Kemudian di sini ada truk mixer sedang melakukan pengecoran di bagian trotoar. Oke, semangat. Lanjut. Sekarang kita turunan dan masih di kilometer yang ke-11. Di depan terdapat sebuah bukit yang sangat keren. Sudah dilakukan pembelahan. Di sisi kiri, sisi kanan pemandangannya luar biasa karena hamparan perbukitan yang sangat banyak. Namun perbukitan-perbukitan ini tidak memiliki pohon yang lebat seperti hutan-hutan, karena berada di kawasan dekat dengan pantai, sehingga seperti inilah jenis-jenis pepohonan di dalam bukit. Oke, masih di kilometer yang ke-11 dan sebentar lagi kita akan masuk kilometer yang ke-12. Nah, sekarang kita sudah masuk kilometer yang ke-12. Di sini sebuah turunan. Untuk kecepatan masih konstan di 40. Nah, di depan ini bukit lagi, teman-teman. Terlihat sangat kokoh. Di bagian atas bukit ini sudah dilakukan pengecoran agar tidak terjadi longsor, karena untuk bagian atas bukit kan materialnya berupa tanah, jadi harus dilakukan pengecoran. Sedangkan untuk di sampingnya ini, maksud saya di bagian bawah, berupa bebatuan yang sangat keras. Pemasangan PJU juga sudah dilakukan di hampir semua titik overpass. Jadi untuk sementara pemasangan PJU atau penerangan jalan umum dilakukan secara bertahap, dimulai dari semua yang ada overpassnya, baru selanjutnya nanti akan dipasang di titik-titik yang lain. Anginnya sangat kencang, teman-teman. Semoga audio video ini mempunyai suara ya, jangan sampai suaranya cuman angin saja. Masuk kilometer yang ke-13 dan di sini terdapat bukit juga di sebelah kanan, sudah rampung pengerjaannya. Nah, di sini terlihat area yang
sebelah kiri seperti rest area, namun saya belum tahu apakah jalan bypass ini akan memiliki rest area. Aktivitas para pekerja yaitu pengecoran di bagian sisi kiri dari jalur. Jadi jalan ini memiliki 4 jalur nantinya, namun saat ini yang diprioritaskan yaitu jalur cepatnya, yaitu 2 jalur yang sedang kita lewati saat ini. Kemudian nanti selanjutnya akan dibangun jalur lambat yang ada di sisi paling sebelah kiri. Kabarnya untuk pengerjaan jalur lambat ini akan dikerjakan pada tahun 2022. Jalur lambat diperuntukkan untuk sepeda motor atau roda 2 ataupun roda 3. Sedangkan jalur cepat khusus untuk mobil, truk, dan yang lainnya. Masih di kilometer yang ke-13. Dan sekarang kita memasuki kilometer yang ke-14. Nah, di sini cuaca masih sedikit mendung, namun langitnya lumayan terlihat biru ya. Oke, kita harus pelan-pelan karena di sini ada pekerjaan, yaitu penghamparan material tanah. Nah, saat ini kita memasuki kilometer yang ke-15. Teman-teman tidak asing lagi, di kilometer yang ke-15 kita akan ketemu dengan bukit yang sangat panjang dan sangat tinggi. Saat ini masih terus dilakukan pengerukan. Di sini tertutup, jadi kita harus turun ke overpass. Wow. Nah, saat ini kita berada di bawah, yaitu di jalur lambat, dan kita akan masuk ke jalur cepat lagi menggunakan terowongan ini, teman-teman, atau sebutannya overpass. Di atas overpass sedang dilakukan pengaspalan. Nah, keluar dari overpass kita ambil jalur yang sebelah kanan. Semoga nanti saya bisa mengambilkan gambar di bagian perbukitan, karena jika bukitnya banyak bebatuan maka saya tidak bisa mengambilkan gambar, karena mengingat saya menggunakan hand kamera. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your bike, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. Nah, seperti inilah kondisi perbukitan yang ada di paket Mandalika 3, tepatnya di kilometer ke-15. Kita akan coba mengambil gambar. Harus ekstra hati-hati, teman-teman. Oke, kita hampir melewati jalan yang sangat-sangat ekstrim. Namun kita masih berada di bukit. Jadi perbukitan ini sangat panjang, teman-teman.
at me, you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight of you. Don't need a man. Bisa teman-teman perhatikan. Aduh, ada yang jatuh. Ntar kita bantu dulu teman-teman, karena dia jatuh. Gantian. Oh, buta sih ya. Em paham lagi? Oke teman-teman, terjadi kecelakaan tadi karena rantainya putus, jadi terjadi sebuah kecelakaan. Namun bersyukur korban tidak terjadi luka-luka yang berat, jadi hanya lecet-lecet. Dan dengan cepat para pekerja ataupun supir membantu yang kecelakaan. Bisa kita lihat di kilometer yang ke-15 lah titik yang benar-benar penuh perjuangan untuk menyelesaikannya ya, mengingat medannya sangat-sangatlah berat. Walaupun dikerjakan oleh puluhan alat-alat berat seperti ekskavator, namun seperti inilah kondisinya saat ini. Nah, di kilometer yang ke-16 menuju kilometer yang ke-17 sudah dilakukan pengaspalan secara utuh, dan kita akan coba tancap gas. Namun tetap berhati-hati karena mengingat jalan ini belum rampung dan masih banyak alat-alat berat yang melalui jalan tersebut. Dan kita tidak bisa terlalu kencang ya, karena anginnya yang sangat kencang, takut terhempas. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di kilometer yang ke-17. Untuk teman-teman yang bertanya berapa sih lebar dari masing-masing jalur di bypass ini, untuk jalur cepatnya yang kita lewati saat ini memiliki kelebaran 7,5 meter. Sedangkan untuk median jalannya
memiliki kelebaran 4 meter. Dan untuk jalur lambatnya saya kurang tahu pasti berapa, namun yang pasti lebih pendek dari jalur cepat. Oke, sekarang kita memasuki bundaran yang ada di kilometer yang ke-17. Harus ekstra hati-hati. Nah, di depan ini ada tanjakan. Ini adalah jalur provinsi yang akan langsung tembus ke Kuta Mandalika. Nantinya akan dibuat 2 jalur. Saat ini ada 1 jalur aja. Nah, pengerjaan di sini terlihat pembuatan badan jalan. Harus berhati-hati betul karena pembangunan besar-besaran di Pulau Lombok bagian selatan ini serentak dilakukan, mulai dari pembangunan sirkuit, pembangunan perhotelan, terutama pembangunan jalan, akses jalan yang sangat banyak dilakukan di bagian selatan ini. Mengingat KEK Mandalika adalah program pemerintah yang konon katanya Lombok ini akan dijadikan sebagai Bali 2, dan saat ini masuk ke dalam pembangunan super prioritas, di mana sirkuit Mandalika aja dikerjakan mulai dari akhir 2019, yaitu mulai November 2019 hingga saat ini 2021 terus dikerjakan pengerjaannya, dan penataan untuk fasilitas-fasilitas pendukungnya pun saat ini terus dikerjakan, dan pengembangannya ini akan dilakukan selama bertahun-tahun karena tidak bisa dikerjakan keseluruhan hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika memiliki kontrak dari Dorna 10 tahun, jadi selama itu pembangunan fasilitas juga akan terus dilakukan di kawasan ekonomi khusus. Nah, ini akan menuju langsung ke sirkuit MotoGP Mandalika, nanti akan dijadikan jalur 2. Namun saat ini seperti inilah kondisi jalannya yang menghubungkan antara kawasan ekonomi khusus dengan wisata-wisata yang ada di seputaran sirkuit MotoGP Mandalika. Dan teman-teman banyak yang bertanya atau menyarankan untuk membuatkan video perjalanan mulai dari pelabuhan Lembar menuju ke sirkuit Mandalika. Nanti jika ada kesempatan saya akan coba buatkan ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di sirkuit Mandalika. Kita akan melewati kantor PP. Kantor PP adalah salah satu PT yang mengerjakan sirkuit Mandalika, salah satu PT plat merah. Selain PP ada juga Wika, ada BRL juga. Nah, nanti saya akan masuk ke sirkuit Mandalika untuk update ya. Oke, sampai sini dulu videonya karena di sini banyak sekali alat-alat berat.